Selamat pagi Bu Ida, perkenalkan nama saya Priscilla Aurelia Manderuja, kelas 12-2, Kimpil 3. Hari ini saya akan menerangkan tentang laporan praktikum pembuatan parfum, yaitu Citrus Bloom. Nah, tujuan utama pembuatan parfumnya adalah membuat parfum sederhana dengan memanfaatkan proses destilasi, menjelaskan prinsip kerja destilasi dalam proses pembuatan parfum dengan memanfaatkan uap dari biang parfum, menjelaskan konsep dan peran alkohol atau absolut alkohol dalam parfum, menghasilkan parfum dengan notes, jeruk mandarin, anggur, dan mawar, dan lemon. Kita masuk ke bagian landasan teori. Yang pertama ada destilasi atau penyulingan merupakan cara pemisahan bahan kimia berdasarkan kemudahan suatu zat menguap, volatilitas atau teknik pemisahan kimia yang berdasarkan perbedaan titik didih untuk memperoleh senyawa murninya. Yang kedua, alkohol. Alkohol atau etanol yang dikenal dengan C2H5OH adalah senyawa organik golongan alkohol yang bersifat volatil, mudah terlarut dalam air, serta berfungsi sebagai pelarut universal dalam industri parfum. Yang terakhir adalah parfum atau minyak wangi adalah wewangian yang dihasilkan dari proses ekstraksi bahan-bahan aromatik yang digunakan untuk memberikan aroma wangi bagi tubuh, objek, benda, ataupun ruangan. Kita masuk ke bagian alat dan bahan. Alat yang kita gunakan ada kompor, selang tahan panas, kaleng snack, toples plastik, gelas, botol parfum, solder, dan yang terakhir adalah selotip. Oke, kita masuk ke bagian bahan parfumnya. Jeruk mandarin, bunga mawar, lemon, anggur, absolut alkohol, dan terakhir adalah air. Nah, kita masuk ke bagian proses pembuatan parfumnya. Pertama-tama, kita memisahkan antara kulit dan daging buahnya karena kita cuma mengambil kulitnya doang. Yang kedua, kita membolongi kaleng dan toples plastiknya menggunakan solder. Yang ketiga, kita melem toples plastik dan kalengnya menggunakan lem tembak dan selotip. Yang keempat, kita melakukan destilasinya. Di foto itu adalah proses destilasi sederhana yang kita buat sendiri. Nah, kita masuk ke bagian cara kerja destilasinya. Pertama-tama, pemanas larutan dalam labu destilasi bagian bawahnya dipanaskan menggunakan burner. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu dan uap naiknya menuju pipa kondensor. Ketika suhu larutan meningkat, zat yang ingin dipisahkan berubah menjadi uap. Nah, uap naik melalui bagian atas labu menuju kondensor. Kondensor itu diberi aliran air masuk dan air keluar untuk menjaga suhu tetap rendah. Nah, cairan hasil destilasi ditampung di dalam gelas plastiknya. Nah, hasil praktikum pembuatan parfumnya yaitu ada notes parfum, yaitu top notesnya jeruk mandarin, middle notesnya mawar anggur, base note-nya lemon. Parfum yang dibuat dengan proses destilasi atau penyulingan ini menghasilkan parfum dengan aroma jeruk mandarin yang dominan dan diikuti dengan wangi mawar dan anggur serta sedikit wangi lemon yang membuat parfum ini terasa lebih segar aromanya. Kita masuk ke bagian pembahasan. Kenapa kita memilih peran alkohol? Dikarenakan etanol sering menjadi zat utama yang dipisahkan dari campurannya karena memiliki titik didih lebih rendah, yaitu 78 derajat Celcius. Hubungan teori dan praktiknya adalah itu dikarenakan dipanaskan, menguap, dan mengembun, lalu dipisahkan. Itu menunjukkan perbedaan titik didihnya. Yang terakhir adalah kesimpulannya. Destilasi memisahkan dan mengambil aroma dari biang parfum melalui perbedaan titik didih. Hasil aroma kemudian dicampur dengan absolut alkohol agar parfum menjadi jernih, stabil, dan mudah menguap. Konsentrasi alkohol menentukan kekuatan dan ketahanan wangi. Secara keseluruhan, teori destilasi dan penggunaan alkohol mendukung keberhasilannya pembuatan parfum dengan alat sederhana. Terima kasih sudah menonton penjelasan saya tentang proses pembuatan parfum dengan menggunakan alat sederhana.